Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-60. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Kita mulai saja. Saham pertama yang kita ulas hari ini adalah saham ITIK. Saham ITIK tutup di harga 815 di mana harga saat ini tepat berada di gold line. Kemudian di bawahnya itu ada di 788 ada gray line. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan selama dia di atas 815, saham ITIK masih aman untuk dikoleksi dengan target kenaikan menuju ke PBH di 1125. Namun ketika dia gagal bertahan di 815, maka dia berpeluang untuk terus turun ke 788 dan menuju ke 730. Sehingga teman-teman kalau dia masih berada di bawah 815, teman-teman boleh tunggu di sekitaran 788 atau di sekitaran 730 untuk melakukan pembelian. Namun untuk teman-teman ingat bahwa saham ini memang bergerak sangat volatile dan juga saham ini sering auto reject bawah. Dan itu tidak sehari, berhari-hari, sehingga teman-teman satu saham menawarkan potensial profit yang tinggi, maka teman-teman harus ingat juga bahwa di situ ada risiko yang sangat tinggi juga. Jadi teman-teman harus pertimbangkan dengan baik, harus disiplin sama trading plan-nya agar tidak terjebak dari saham-saham yang punya volatilitas yang cukup tinggi. Berikut yang akan kita ulas adalah saham HMSP. Saham HMSP ditutup naik 2,76% di harga 1.675 dan ini bagus sebenarnya. Dia berhasil break di atas PBL di 1665. Jadi closingnya cukup bagus. Dia bisa naik kembali di atas garis amannya dia. Sehingga teman-teman ada potensial profit kurang lebih 11% menuju ke 1860 yang mana itu adalah PBH-nya. Secara volume price analysis, saham HMSP ini masih berada di bawah rata-rata. Jadi belum ada dorongan yang cukup berarti dari kenaikan hari ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, boleh batasi stop loss, dikawal terus aja. Tapi batasi stop loss teman-teman bisa dua opsi, 1-2 tick di bawah PBL, atau teman-teman pakai yang cukup jauh yaitu di 1630. Di situ ada gold line. Nah, teman-teman bisa pakai itu sebagai titik untuk trailing stopnya. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli dengan range buy 1665 sampai dengan 1680. Itu range buy yang terbilang cukup aman dengan target yang sama di 1860. Itu masih potensial profitnya masih cukup besar. Sehingga untuk HMSP rekomendasi kita boleh buy selama berada di atas 1665. Berikutnya akan kita ulas adalah saham NIKL. Saham NIKL ini ditutup minus 1,1%, tertahan di gold line di harga 900. Dan juga teman-teman perhatikan bahwa jarak dari harga sekarang ke PBL itu cukup jauh sekali dan itu menawarkan risk yang sangat lebar. Sehingga teman-teman untuk NIKL ini selama dia berada di atas 900, maka NIKL ini masih saya bilang aman. Tapi kalau dia gagal, maka dia berpeluang untuk turun terus menuju ke 750, bahkan sadisnya dia akan turun ke 525. Karena itu adalah PBL-nya. Teman-teman boleh beli kalau dia masih berada di atas 900. Tapi kalau dia turun di bawah itu, teman-teman wait and see terlebih dahulu, boleh tunggu saja di sekitaran 750 atau di 525 yang cukup jauh. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Cepin.
Saham Cepin hari ini naik tipis 1,2% di harga 6275, di mana dia gagal untuk naik di atas gold line di 6300, sehingga closing hari ini cukup kurang bagus sebenarnya. Kecuali besok dia berhasil naik di atas 6300, maka teman-teman boleh melakukan pembelian dengan target kenaikan terdekat ke 6425 dan target jauh kita ke 6600. Tapi kalau dia belum naik ke atas 6.300, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Boleh tunggu di sekitaran 5925 sampai dengan 6.000. Jadi teman-teman kalau misalkan dia gagal naik di atas 6.300, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Jadi jangan lakukan pembelian apapun di saham Cepin. Kemudian kalau misalkan dia sudah gagal naik dan dia besok turun, maka teman-teman boleh akumulasi ketika dia dekat dengan PBL-nya, yaitu di harga 5925 sampai dengan range 6000. Saham kelima yang akan kita ulas hari ini adalah saham BBCA. Saham BBCA ditutup naik tipis 0,88% di harga 31.300, di mana cukup beruntungnya BBCA bisa closing di atas PBH di 31.250. Maka target selanjutnya adalah ke 31.325, itu cuma 1,7% terdekatnya. Terjauh kita akan menguji di 32.686 yang mana itu adalah gray line. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh beli selama dia berada di atas 31.250. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya barang, kawal terus, boleh pasang stop loss di gold line-nya di 31.025. Jadi teman-teman bisa pasang di situ trailing stop-nya. Tapi kalau dia masih berada di atas 31.250, saham BBC masih punya potensial untuk terus melanjutkan kenaikan. Saham keenam yang akan kita ulas hari ini adalah saham KF. Ini saham-saham yang banyak sekali isu-isu positif bahwa Bio Farma akan memproduksi massal obat vaksin, sehingga saham KF dan kawan-kawannya hari ini naik sangat tinggi. Namun menjelang closing akhir, saham ini dibanting, tersisa 11,57% di harga 3180. Beruntungnya bahwa saham ini masih berada di atas PBH. Namun karena volumenya cukup tinggi dan sangat volatile di detik-detik akhir, ada kemungkinan besar saham KF besok mengalami penurunan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh tunggu saja di sekitaran PBH, yaitu di 2820. Itu jauh lebih aman ketimbang teman-teman beli di harga sekarang. Walaupun KF misalkan besok naik punya potensial kenaikan yang juga tinggi, tapi teman-teman harus ingat bahwa ada risiko yang menghantui. Saya yakin bahwa di detik-detik terakhir tadi banyak teman-teman yang nyangkut. Karena dia sudah 20-an%, tiba-tiba sisa 11,57%. Dan ini yang tidak kita inginkan. Kita di saham itu bukan siapa yang paling banyak dapat cuan, siapa yang paling cepat dapat cuan, bukan. Tapi siapa yang paling lama bertahan di dalam sebuah permainan, itu hebat. Jadi teman-teman, jangan mengejar sesuatu yang sudah naik tinggi dan mengorbankan semua trading plan yang sudah teman-teman siapkan. Sehingga untuk KF, saya rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Inaf. Saham Inaf sama seperti KF. Closingnya dipukul turun, cuman 11,92%. Dan sekali lagi bahwa karena saham ini sudah naik tinggi, jadi teman-teman jangan mencoba untuk kejar lagi. Dan ada peluang besok dia akan menguji PBH di 2750. Sehingga untuk Inaf, KF, PIVA, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Walaupun besok dia masih naik, wait and see terlebih dahulu. Kalau yang mau ambil silakan. Saya takutnya nanti bilang
Dia nggak suruh saya beli, dia suruh saya wait and see, ternyata naik. Ya itu urusan teman-teman ya. Kalau mau ambil silakan, mau tidak juga silakan. Itu semua keputusan di teman-teman. Tapi saya rekomendasikan bahwa jangan mengejar suatu saham yang sudah naik tinggi. Jangan jadi tukang cuci piring. Itu yang bahaya sebenarnya. Berikutnya akan kita ulas adalah salah satu saham farmasi juga, tapi farmasi swasta, yaitu KLBF. Saham KLBF ditutup di harga 1.600 minus 0,93%, tepat berada di gold line. Dan di bawah 1.600 itu ada gray line di 1.580. Bagi teman-teman yang mungkin mau beli saham ini, boleh beli dengan range buy 1.580 sampai 1.600. Kalau dia turun di bawah 1.580, teman-teman harus cepat-cepat untuk melakukan cut loss. Jika dia bertahan di atas 1.600, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan ke 1.695. Namun secara volume, hari ini dia tidak cukup tinggi. Saham ke-9 yang akan kita ulas hari ini adalah saham BIF. Saham BIF hari ini naik tipis 1,58% di harga 192, di mana sayang sekali dia masih berada di bawah PBL. Kemudian tidak ada volume yang berarti, masih low. Dan teman-teman perhatikan bahwa di 186 ada white line, itu menjadi support kuat terakhirnya sebelum dia berhasil tembus lagi di PBL 204. Saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau beli saham BIF, saya sangat rekomendasi kalau dia berhasil naik dulu di atas 204. Itu jauh lebih aman, teman-teman, daripada teman-teman bet di harga sekarang dengan sesuatu yang ketidakpastian yang cukup tinggi. Bisa saja teman-teman mau ambil di titik sekarang, asalkan teman-teman harus ketat dengan trading plan-nya, bahwa ketika dia ke 186, teman-teman harus cut loss. Saham ke-10 yang akan kita ulas hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas ditutup di harga 1235, di mana harga ini masih belum berhasil tembus PBH. Dia sudah berkali-kali coba tembus PBH di 1270 namun tidak pernah tembus. Sehingga teman-teman, jauh lebih baik kalau dia tembus dulu di 1270 baru teman-teman beli. Tapi kalau yang mau nekat silakan saja beli, tapi teman-teman atur sendiri titik untuk stop loss karena memang jarak dari 1235 ke titik bawahnya itu di 1180 itu juga cukup lebar, sehingga teman-teman harus hitung sendiri berapa persentase risiko yang teman-teman bisa terima. Kalau saya lihat chart seperti ini, saya akan beli kalau dia berhasil break di 1270 yang mana itu adalah PBH, resisten paling kuat. Jadi selama dia belum tembus itu, saya belum mau ambil posisi. Berikutnya akan kita ulas adalah saham PSAB. Saham PESAP, teman-teman bisa perhatikan sendiri dari bulan Juli mungkin tanggal 15. Bulan Juni tanggal 15 itu dia sideways terus tiba-tiba ada kenaikan dan terus melanjutkan kenaikan, tapi dia belum berhasil menembus 308 yang mana itu adalah PBH-nya. Nah, ini yang jadi rawan teman-teman. Saya kalau jujur ya lihat saham seperti ini ada dua opsi. Yang pertama tidak masuk, saya skip walaupun dia punya potensial profit yang tinggi, saya skip, atau saya nekat, tapi saya tunggu dulu saat dia berhasil break di 308. Saya mau pastikan betul-betul bahwa saham ini akan terus naik. Jadi tidak sideways dan kemudian turun. Jauh lebih aman ketika dia naik di atas 308 baru teman-teman beli. Atau skip saja saham ini, cari saham lain. Dari 600-an saham, masa teman-teman fokus hanya kepada satu saham yang sudah naik tinggi. Sekali lagi saya tipe
orang yang suka mencari saham-saham yang di dekat super kuat atau pada saat dia baru break gold line. Jadi terjadi golden cross, itu baru saya mau beli. Karena apa? Pertama, kemungkinan besar turun tidak mungkin. Jadi kurang lebih 90% naik. Dan juga pasti naik di hari itu. Tidak perlu sideways sampai berminggu-minggu. Tapi memang semua orang punya cara trading yang berbeda. Jadi silakan ikuti cara tradingnya kalau sudah merasa sudah tepat. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini di part 60 adalah saham BRIS. Saham BRIS hari ini naik tipis 0,9% di harga 555. Dan sekali lagi dia belum berhasil menembus 615 yang mana itu adalah PBH-nya. Kemudian dia mulai bergerak uptrend, tapi belum ada volume yang berarti. Masih di bawah rata-rata 14 harinya. Saya rekomendasikan teman-teman yang mungkin sudah punya barang, boleh kawal terus. Selama dia masih berada di atas 505, saham BRIS masih aman. Tapi kalau yang belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia break gold line di 575 dengan target kenaikan terdekat ke 615. Target jauh kita ke TP3 yaitu di 623. Cut loss jika dia turun di bawah 505. Sekian review saham part yang ke-60. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Instagram, di Stockbit maupun di YouTube. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Dan jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar channel ini bisa berkembang terus dan berbagi manfaat buat orang yang lebih banyak. Sampai jumpa dan terima kasih.